warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to Alkuna Channel. Kali ini kita akan membahas materi kimia kelas 12, yaitu sifat koligatif larutan. Tujuan pembelajaran yang pertama, mendeskripsikan penurunan tekanan uap, kenaikan titik didih, penurunan titik beku, dan tekanan osmotik. Yang kedua, membandingkan sifat koligatif larutan elektrolit dengan sifat koligatif larutan non-elektrolit pada konsentrasi yang sama. Nah, indikator pembelajaran yang harus dicapai ada banyak nih. Yang pertama, menjelaskan pengertian sifat koligatif larutan non-elektrolit dan larutan elektrolit. Yang kedua, menjelaskan pengaruh zat terlarut yang sukar menguap terhadap tekanan uap pelarut. Yang ketiga, menjelaskan hubungan penurunan tekanan uap dengan fraksi mol zat terlarut. Yang keempat, mengamati penurunan titik beku dan titik didih suatu zat cair akibat penambahan zat terlarut. Selanjutnya, menafsirkan penurunan tekanan uap, kenaikan titik didih, dan penurunan titik beku melalui diagram PT. Dan yang terakhir, menjelaskan pengertian tekanan osmotik serta penerapannya. Oke, langsung saja, apa sih yang dimaksud dengan sifat koligatif larutan? Nah, sifat koligatif larutan adalah sifat fisis yang hanya tergantung pada jumlah partikel zat terlarut dan tidak tergantung dari jenis zat terlarutnya. Nah, bicara tentang jumlah partikel zat terlarut, sebelumnya kita sudah membahas atau mempelajari tentang satuan konsentrasi, yaitu ada molalitas, ada molaritas, fraksi mol, dan persen berat. Nah, keempat satuan konsentrasi ini akan digunakan untuk menghitung sifat koligatif suatu larutan. Nah, sifat koligatif larutan dibagi menjadi dua. Ada sifat koligatif larutan elektrolit dan sifat koligatif larutan non-elektrolit. Sifat koligatif sendiri ada 4 macam. Yang pertama, penurunan tekanan uap. Yang kedua, kenaikan titik didih. Yang ketiga, penurunan titik beku. Dan yang keempat, tekanan osmotik. Nah, yang pertama, kita akan membahas sifat koligatif larutan non-elektrolit terlebih dahulu. Oke, apa itu tekanan uap? Nah, tekanan uap adalah ukuran kecenderungan molekul-molekul cairan di sekitarnya dan merubah menjadi uap. Umumnya, molekul cairan yang berubah jadi uap adalah yang berada di permukaan. Pada setiap suhu, zat cair selalu mempunyai tekanan tertentu. Nah, tekanan ini adalah tekanan uap jenuhnya pada suhu tertentu. Penambahan suatu zat ke dalam zat cair menyebabkan penurunan tekanan uapnya. Mengapa demikian? Hal ini disebabkan karena zat larut itu mengurangi bagian atau fraksi dari pelarut, sehingga kecepatan penguapannya berkurang. Sebagai contoh gambar ini. Gambar yang di sebelah kiri merupakan air murni. Kita lihat molekul-molekul air yang menguap sangat banyak ya, karena hanya di botol ini hanya terdapat partikel-partikel air saja. Sedangkan di tabung atau Erlenmeyer yang kedua atau yang di sebelah kanan, nah kita lihat ada di sini ada partikel air dan partikel zat larut. Bisa kita bandingkan jumlah partikel air yang menguap sangat berbeda ya. Kalau yang di kanan lebih sedikit. Mengapa? Karena partikel air ini untuk menguap terhalangi oleh partikel-partikel zat terlarut. Nah, yang sebelah kiri partikel airnya menguap lebih banyak, sedangkan yang kanan partikel air yang menguap lebih sedikit karena terhalang partikel zat terlarut. Jadi, dapat dikatakan bahwa penambahan zat terlarut akan menurunkan tekanan uapnya. Semakin banyak zat terlarut yang dicampurkan ke dalam air, maka penurunan tekanan uapnya akan semakin bertambah.
Selanjutnya, rumus besarnya penurunan tekanan uap jenuh larutan atau hukum Raoult adalah delta P sama dengan P0 dikali XT atau P sama dengan P0 dikali XP, di mana delta P merupakan penurunan tekanan uap jenuh larutan, sedangkan P0 merupakan tekanan uap jenuh pelarut murni, XT ini adalah fraksi mol zat terlarut, P itu tekanan uap jenuh larutan atau campuran, dan XP adalah fraksi mol zat pelarut. Nah, yang kedua adalah kenaikan titik didih atau delta TB. Apa yang dimaksud dengan mendidih? Mendidih adalah suatu zat dikatakan mendidih ketika tekanan uap jenuhnya sama dengan tekanan udara luar atau di atas permukaan zat cair. Titik didih atau TB adalah temperatur tetap pada zat cair mendidih. Contoh pada gambar di samping bisa kita lihat di sini termometernya menunjukkan 100 derajat Celcius ya untuk air murni. Maka titik didih air murni adalah 100 derajat Celcius. Berbeda hal dengan sebuah larutan atau campuran. Bisa kita lihat di termometer menunjukkan bahwa titik didih campuran atau larutan adalah 110 derajat Celcius. Terlihat perbedaannya bukan? Kalau air 100 derajat Celcius, sedangkan larutan atau campuran adalah 110 derajat Celcius. Nah, larutan atau campuran akan mendidih pada suhu yang lebih tinggi dari pelarut murninya. Mengapa demikian? Karena di dalamnya terdapat partikel-partikel zat terlarut yang menghalangi atau memperlambat kenaikan titik didihnya. Nah, selisih antara titik didih larutan, selisih dari titik didih larutan dengan titik didih pelarut murni disebut kenaikan titik didih atau delta TB. Rumusnya adalah delta TB sama dengan KB dikali M, di mana hubungan antara kenaikan titik didih dengan titik didih larutan adalah delta TB sama dengan TB0 dikurang TB, di mana delta TB merupakan kenaikan titik didih, KB ini merupakan tetapan kenaikan titik didih sesuai jenis pelarutnya, M adalah molalitas larutan, TB0 adalah titik didih pelarut murni, dan TB adalah titik didih larutan. Contoh, tentukan massa glukosa yang harus dilarutkan ke dalam 200 gram air agar titik didih larutan 0,02 derajat Celcius lebih tinggi dari titik didih air. Diketahui mR glukosanya 180, tetapan titik didih airnya 0,52 derajat Celcius per mol. Ya, kita jawab ya. Diketahui di soal tadi massa pelarut adalah 200 gram dan mR dari glukosa adalah 180. Rumusnya atau delta TB-nya atau kenaikan titik didihnya adalah 0,02, sedangkan KB airnya 0,52 derajat Celcius. Maka kita masukkan ke rumus delta TB sama dengan KB dikali M atau molalitas, di mana rumus molalitas adalah gram per mR dikali 1000 per massa pelarut. Kita masukkan delta TB-nya di soal 0,02, KB-nya 0,52, massa zat yang kita cari dibagi mR zatnya 180 dikali 1000 per 200 dari massa pelarutnya. Maka secara matematis kita dapat massa zat larutnya adalah 1,38 gram. Gampang bukan? Oke. Keempat gambar ini merupakan contoh dari sifat koligatif larutan. Yang pertama, ini ada proses pembuatan es krim, di mana merupakan penerapan dari sifat koligatif larutan, yaitu penurunan titik beku. Nah, yang kedua, ini ada gambar lemon yang dimasukkan ke dalam air ya.
Nah, gambar ini merupakan penerapan dari tekanan osmosis. Yang selanjutnya ada es ya, gunung es yang mengapung di air. Nah, gambar yang ini merupakan contoh dari penerapan penurunan tekanan uap. Dan yang terakhir adalah contoh penerapan dari kenaikan titik didih. Yang selanjutnya itu titik beku atau freeze point. Di negara bermusim dingin, NaCl ditaburkan di jalan-jalan untuk mencairkan salju. Nah, bagi penjual es krim, NaCl digunakan untuk mempertahankan agar es krim tidak dapat atau tidak cepat mencair. Mengapa ya bisa begitu? Oke, sekarang kita lihat diagram PT-nya. Oke. Nah, garis yang hijau ini merupakan garis-garis yang dimiliki oleh larutan. Sedangkan yang biru ini merupakan garis-garis pelarut murni. Nah, mengapa larutan mendidih pada suhu yang lebih tinggi dan membeku pada suhu yang lebih rendah daripada pelarutnya? Pernyataan ini dapat dijelaskan secara teoritis dengan membandingkan diagram fase larutan dan diagram fase pelarutnya. Ini fase larutan yang hijau dan yang biru adalah fase pelarutnya. Garis B dengan garis C itu merupakan garis didih. Garis didih merupakan fase transisi dari cair ke gas. Ini fase cair dan di sini fase gasnya. Jadi garis B sampai C merupakan garis didih. Setiap titik pada garis itu menyatakan suhu dan tekanan air di mana air akan mendidih. Seperti yang telah kita ketahui, titik didih bergantung pada tekanan gas di permukaan. Pada tekanan 1 atm, air mendidih pada 100 derajat Celcius. Pada tekanan 4,58 mm Hg, air akan mendidih pada suhu 0,0098 derajat Celcius. Itu garis BC. Nah, sekarang garis B dengan D. B dengan D. Garis B dengan D disebut garis beku. Yaitu garis beku merupakan fase transisi dari cair ke padat. Dari cair ke padat ya. Setiap titik pada garis itu menyatakan suhu dan tekanan di mana air dapat membeku. Pada tekanan 1 atm, air membeku pada suhu 0 derajat Celcius. Perhatikan bahwa tekanan permukaan berpengaruh pada titik didih, tetapi sangat kecil pengaruhnya pada titik beku. Oke, tadi B dengan D adalah garis beku. Nah, sekarang A dengan B. A dengan B merupakan garis sublimasi, di mana garis sublimasi ini merupakan fase transisi dari padat ke gas. Setiap titik pada garis sublimasi menyatakan suhu dan tekanan di mana zat padat atau uapnya dapat menyublim. Ini ya, garis A ke B. Padat ke gas. Selanjutnya ini titik triple atau triple point. Titik triple ini perpotongan antara garis didih dengan garis beku. Titik triple air adalah 0,098 derajat Celcius. Pada titik triple, ketika bentuk fase yaitu padat, cair, dan gas berada dalam keseimbangan. Telah disebutkan pada bagian terdahulu, larutan mempunyai tekanan uap lebih rendah daripada pelarutnya. Bisa kita lihat, ini garisnya larutan lebih di bawah ya. Oleh karena itu, garis didih dan garis beku larutan
berada di bawah garis didih dan garis beku pelarutnya. Penurunan tekanan uap tersebut berpengaruh pada titik didih dan titik beku larutannya. Tekanan uap larutan belum mencapai 1 atm pada suhu 1 derajat Celcius. Oleh karena itu, larutan belum mendidih. Nah, larutan akan mendidih pada suhu di atas 100 derajat Celcius. Nah, garis larutan. Nah, ini kan suhunya 100 ya. Ternyata air yang biru nih, dia mendidih pada 100 derajat Celcius. Sedangkan yang garis hijau penyelarutan, dia akan mendidih pada suhu di atas 100 derajat Celcius. Dengan kata lain, larutan mempunyai titik didih lebih tinggi daripada pelarutnya. Sebaliknya, penurunan tekanan uap menyebabkan titik beku larutan lebih rendah daripada titik beku pelarutnya. Yang ketiga, penurunan tekanan beku. Apa yang dimaksud dengan penurunan titik beku? Titik beku atau TF adalah keadaan di mana suhu pada saat fase cair dan fase padatnya berada bersama-sama dalam kesetimbangan. Suatu larutan akan membeku pada suhu yang lebih rendah dibanding dengan titik beku air. Tadi sudah dijelaskan melalui diagram PT ya. Selisih antara titik beku pelarut murni dengan titik beku larutan disebut penurunan titik beku atau delta TF. Rumus dari penurunan titik beku adalah delta TF sama dengan KF dikali M, di mana M ini adalah sama seperti yang tadi ya, titik didih, namanya itu molalitas. Nah, selisihnya tadi antara titik beku air dan titik beku larutan dirumuskan dengan delta TF sama dengan TF0 dikurang TF. Di mana TF ini merupakan penurunan titik beku, TF0 adalah titik beku pelarut, TF-nya adalah titik beku larutan, KF-nya adalah tetapan penurunan titik beku molal, M-nya adalah kemolalan larutan, gramnya massa terlarut, P-nya massa pelarut, NF adalah massa molekul relatif zat. Yang terakhir adalah tekanan osmotik, lambangnya adalah V. Apa yang dimaksud dengan osmotik? Proses osmotik atau osmosis adalah proses berpindahnya pelarut dari larutan yang memiliki konsentrasi lebih rendah atau lebih encer ke larutan yang konsentrasinya lebih tinggi atau lebih pekat melalui membran semi-permeabel yang dapat ditembus oleh molekul-molekul pelarut. Kita lihat gambar yang di samping, yang di sebelah kiri adalah air murni, dan di sebelah kanan adalah larutan. Jadi yang sebelah kanan ini udah berupa campuran antara pelarut dengan zat pelarut. Kalau yang sebelah kiri hanya pelarutnya aja. Jadi bisa dikatakan yang sebelah kiri dia sifatnya konsentrasinya lebih encer dibanding sebelah kanan. Nah, yang lebih encer ini dia bisa merembes masuk ke bagian yang lebih pekat melalui membran semipermeabel ini. Jadi membran semipermeabel ini dia masih bisa ditembus oleh partikel-partikel. Nah, apabila ini terjadi, maka akan berpengaruh keseimbangannya atau tekanannya. Maka harus kita tahan nih agar si pelarut yang encer tidak merembes ke pelarut yang lebih pekat dengan cara tekanan osmotik. Jadi definisi tekanan osmotik adalah tekanan yang diberikan pada larutan yang dapat menghentikan perpindahan molekul-molekul pelarut ke dalam larutan melalui membran semipermeabel atau tadi dalam proses osmosis. Contoh tekanan osmotik pada kehidupan sehari-hari adalah pada ini ya, akar penyerap. Saat kita menyiram tanaman, kan air diserap oleh akar ya. Nah, akar akan membawa air tadi ke seluruh bagian-bagian tumbuhan. Terus ada juga pada telur. Terus dalam bidang kesehatan itu pada infus. Terus ada juga proses pembuatan ikan asin.
rumus dari tekanan osmotik adalah V sama dengan M dikali R dikali T, di mana V adalah tekanan osmotik, M adalah konsentrasi larutan dalam molar. Kalau tadi M kecil molar, ini M besar ya, molar. T adalah suhu larutan dalam Kelvin. Jadi ketika ada di soal diketahui suhunya dalam Celcius, harus diubah dahulu ke Kelvin ya. Dan R adalah tetapan gas, nilainya 0,082. Contoh, berapakah tekanan osmotik larutan sukrosa 0,001 molar pada suhu 25 derajat Celcius? Kita jawab, V sama dengan M dikali R dikali T. Jadi V sama dengan molaritasnya 0,01 dikali tetapan gasnya 0,082 dikali suhunya 25 derajat Celcius, kita ubah ke Kelvin menjadi 298 Kelvin. Maka diketahui V sama dengan 0,024 atm. Satuan dari tekanan adalah atm. Gampang bukan? Oke. Ada istilah isotonik, ada istilah hipertonik, ada istilah hipotonik. Apa ya yang dimaksud isotonik, hipertonik, dan hipotonik? Larutan yang mempunyai tekanan osmotik lebih rendah dari larutan yang lain disebut larutan hipotonis. Larutan yang mempunyai tekanan osmotik lebih tinggi dari yang lain disebut larutan hipertonis. Dan larutan yang mempunyai tekanan osmotik yang sama disebut isotonis. Sudah bisa membedakan ya, ada yang namanya isotonik, hipertonik, dan hipotonik. Nah, yang selanjutnya kita bergerak ke sifat koligatif larutan elektrolit. Nah, larutan elektrolit di dalam pelarutnya mempunyai kemampuan untuk mengion atau membentuk ion-ion. Hal ini mengakibatkan larutan elektrolit mempunyai jumlah partikel yang lebih banyak daripada larutan non-elektrolit pada konsentrasi yang sama. Nah, apa sih jumlah ion larutan elektrolit? Contoh, larutan 0,5 molar glukosa dibandingkan dengan larutan 0,5 molar garam dapur. Molalnya sama-sama 0,5. Untuk larutan glukosa dalam air, jumlah partikel atau konsentrasinya akan tetap, yaitu 0,5. Sedangkan untuk larutan garam dapur, dia akan mengion. Garam dapur rumusnya NaCl, dia akan membentuk ion menjadi Na+ dan Cl-. Jadi NaCl dalam air akan membentuk ion Na+ dan Cl-. Karena terurai menjadi dua ion, yaitu satu ion Na+ dan satu ion NaCl, maka konsentrasi partikelnya menjadi 2 kali semula, yaitu 2 dikali 0,5, yaitu 1 molar. Nah, jelas beda ya, maka sifat koligatif larutan elektrolit dengan non-elektrolit akan berbeda, karena larutan elektrolit itu mempunyai ion-ion. Untuk sifat koligatif larutan elektrolit, ada tambahan rumus, yaitu faktor Van Hoff, di mana faktor Van Hoff ini, atau lambangnya I, merupakan faktor yang membandingkan jumlah ion dari larutan elektrolit terhadap jumlah molekul dari larutan non-elektrolit. Rumusnya, I sama dengan 1 ditambah N-1 dikali alfa, di mana N adalah jumlah ion dari elektrolit, alfa adalah derajat ionisasi elektrolit. Untuk elektrolit kuat, derajat ionisasinya sama dengan 1. Sedangkan untuk elektrolit lemah, harganya berada di antara 0 dan 1. Rumusnya, dari derajat ionisasi adalah jumlah mol yang terion atau jumlah mol yang terionisasi dibagi jumlah mol mula-mula. Sekali lagi, rumus derajat ionisasi adalah jumlah mol yang terionisasi dibagi jumlah mol mula-mula. Nah, ini contoh gambaran secara mikroskopis
dari air murni dengan NaCl. Bisa kita lihat gerakan partikelnya yang air murni dengan NaCl yang menghasilkan ion Na+ dan ion Cl- yang berwarna hijau dan biru. Nah, gambar di bawah ini mengilustrasikan bagaimana tekanan uap air dipengaruhi penambahan zat terlarut yang sukar menguap. Jadi karena dikasih penambahan NaCl, maka si air akan kesulitan untuk menguap ya. Nah, jadi rumus untuk sifat koligatif larutan elektrolit sebagai berikut. Untuk tekanan uap, delta P sama dengan X dikali P0 dikali I. Untuk titik beku, delta TF sama dengan KF dikali M dikali I. Untuk titik didih atau kenaikan titik didih, delta TB sama dengan KB dikali M dikali I. Dan untuk tekanan osmotik, V sama dengan M dikali R dikali T dikali I. Ini semuanya dikalikan dengan faktor Van Hoff-nya. Seperti itu. Contoh, hitunglah kenaikan titik didih dari larutan 5,85 gram garam dapur yang punya massa molekul relatif zatnya 58,5 dalam 250 gram air. KB airnya 0,52. Oke, kita jawab. Larutan garam dapur atau NaCl tadi ketika kita buat reaksi ionisasinya itu ada Na+, ya, Na+ doang. Ini bukan NaF+, ditambah Cl-. Jadi jumlah ionnya ada 2. Dari mana 2? 1 ion Na+ dan 1 ion Cl-. Rumusnya delta TB sama dengan M dikali KB dikali I. M-nya Gr per Mr kali 1000 per P. Massa zat terlarutnya 5,85 dari soal. Mr-nya 58,5 dikali 1000 per massa pelarutnya 250 dikali KB-nya di soal 0,52 dan kita cari faktor Van Hoff-nya 1 ditambah 1 dikali 2 min 1. Jangan lupa perkalian dulu baru dijumlahkan, dapat hasilnya 2 dikali 0,208. Maka kenaikan titik didih dari larutan garam dapur sebanyak 5,85 gram adalah 0,416 derajat Celcius. Mudah bukan? Oke. Untuk sifat koligatif larutan cukup sampai di sini. Semoga apa yang sudah saya sampaikan bisa diterima dan dicerna dengan baik. Sampai bertemu di pembelajaran selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.